Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melalui channel ini saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman beserta keluarga sehat walafiat, lahir batin, rezeki lancar, berkah dan segala urusan dipermudah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika salah seorang sahabat bertanya tentang salat, apakah yang lebih utama setelah salat wajib 5 waktu. Lalu beliau menjawab, salat tahajud. Bahwasanya Rasulullah SAW ditanya seorang sahabat, salat manakah yang paling utama setelah salat yang diwajibkan, salat 5 waktu? Rasulullah SAW bersabda, salat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, salat tahajud juga diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam surah Al-Muzammil ayat 1-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk salat tahajud, yakni di sepertiga, seperdua atau 2/3 malam. Sebagaimana terjemahannya berikut, wahai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Quran Surah Al-Muzammil 1-6. Dari ayat ini dapat diketahui pula bahwa hendaklah salat tahajud disertai dengan tilawah Al-Quran sesudahnya, seraya menunggu waktu subuh. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79-80 menyebutkan bahwa terdapat 4 keutamaan bagi orang-orang yang mengamalkan salat tahajud. Kata Allah, tidaklah orang yang menunaikan tahajud kecuali aku berikan 4 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya, dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat paling tidak 4 keutamaan dalam menjalankan sholat tahajud. Pertama, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam hal ini menjelaskan maksud dari ayat ini ialah jika seseorang mengerjakan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang tinggi lagi terpuji. Jika dalam pekerjaan, maka Allah yang akan mengangkat karirnya secara langsung. Kalau Anda kerja, karir naik cepat, nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam, Allah akan angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitar Anda. Yang kedua, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Artinya, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang benar. Maksud dari ayat ini ialah Allah yang akan membimbing langsung orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud setiap dia memulai sesuatu, dan pekerjaan yang dibimbing oleh Allah akan selalu merasa mudah dan memang dimudahkan oleh Allah. Allah akan membimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Makanya orang-orang yang sholat tahajud akan lebih mudah mengerjakan apapun karena Allah yang telah membimbingnya langsung. Yang kedua, wa akhrijni mukhraja sidqin. Artinya, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Inti dari ayat ini ialah jika seseorang secara kontinu melakukan sholat tahajud, semua permasalahan insya Allah akan menemukan jalannya. Allah akan berikan dia jalan keluar. Bila Anda rasa kesulitan hidup, tidak usah melakukan apa-apapun yang melanggar hukum, kriminalitas, atau lainnya. Cukup dengan sholat tahajud. Semua permasalahan insya Allah akan beres.
Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Makna daripada ayat ini secara tidak langsung memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang menjaga tahajud. Ahli tahajud, kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupan, aku langsung yang akan menolongnya. Untuk itulah, marilah kita sholat tahajud dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, perubahan akan terjalin dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.